Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sudah siap belajar ekonomi? Siap. Siap? Siap. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar supaya nanti dari awal pembelajaran sampai akhir diberikan kelancaran dan juga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat ke depannya. Minta tolong perwakilan kelasnya untuk memimpin berdoa. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya saya ingin mengetahui kelengkapan kehadiran kalian. Sudah lengkap apa belum? Saya absen. Anisatur Rosidah ada? Arina Mahira, Ayu Fitria, Dewi Rofiatus, Dio Fahri, ada. Pak Ikotun Naila, Laila Fitriani, Najwa Azizatul, Nur Quratul Nabila, Oktaviana, Revalina Zakia, Safana Mansur, Safiratul Hidayati, ada. Fika Zakiyatul, ada yang saya nggak panggil? Sudah lengkap ya? Oke, materi sebelumnya kita membahas tentang pasar, tentang permintaan dan penawaran. Dari materi tersebut ada yang nggak dipahami? Sebelum kita lanjut ke bab 2 lembaga keuangan. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke lembaga keuangan, yaitu mengenai peran bank dalam kehidupan masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran pada bab 2 ini yaitu menjelaskan wewenang bank menganalisis jenis-jenis produk keuangan bank dan non-bank, menjelaskan peran dan fungsi otoritas jasa keuangan atau yang disingkat OJK, membuat laporan keuangan pribadi, menganalisis ekonomi digital, dan yang terakhir mengidentifikasi resiko keuangan sehingga mampu mengelola keuangan. Bisa dibuka di halaman yaitu peran bank dalam kehidupan masyarakat. Saya tanya, apa yang kalian ketahui tentang bank? Ada yang tahu? Tempat menyimpan uang, ada lagi? Jaminan keamanan penyimpanan uang. Bagus, mungkin ada tambahan lagi? Selain menabung atau tempat penyimpanan uang, bank itu juga melayani apa lagi? Pinjaman, betul sekali. Kita lihat dulu sejarah perbankan yaitu di Indonesia. Perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kedatangan bangsa asing. Yaitu apa? Ada yang tahu? Sejarah perbankan di Indonesia itu tidak lepas dari kedatangan bangsa asing.
Yaitu negara apa aja? Belanda. Ada lagi? Ya? Negara apa, Mbak? Inggris. Hah? Ada lagi? Sebelum kita merdeka, yaitu Jepang. Jadi pada zaman penjajahan Belanda sampai kependudukan Jepang, yaitu banyak beroperasi bank-bank milik Belanda. Misalnya De Javasche Bank, The Netherlands Handelsmerchie, The Nationally Handelsbank, dan Eskomto Bank. Nah, ini bank-bank milik dari masa penjajahan Belanda. Dan ada juga bank-bank lain yang berasal dari yang disebutkan tadi, yaitu dari Inggris, Australia, dan Tiongkok. Namun ada juga bank milik pribumi, yaitu apa aja? Bank Desa, Lumbung Desa, dan Allgemeine Volkskrediet Bank, alias disingkat AVB. Jadi bank itu fungsinya secara umum memang untuk apa? Menghimpun atau menyimpan dana atau uang dari masyarakat atau biasa disebut nasabah. Nah, penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi. Jadi bank itu biasanya ada beberapa yang memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya alias mau menggunakan banknya itu. Ke poin kedua, sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Nah, tadi itu selain menghimpun dana atau menghimpun dana dari nasabah, bank itu sebagai penyalur dana atau pemberi kredit alias apa? Pinjaman. Nah, jadi selain kita bisa menabung, kita juga bisa meminjam dana atau uang itu dari bank. Nah, kegiatan penyaluran kembali dana kepada masyarakat dalam perbankan dikenal dengan istilah lending. Apa itu lending? Ayo, lending itu apa? Ayo, lending itu apa? Barusan saya menyebutkan di poin kedua terkait penyalur dana atau pemberi kredit. Ada istilah lending. Lending itu apa? Melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat. Tepat. Jadi lending adalah melemparkan kembali dana atau tabungan yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman alias kredit. Jadi kegiatan penyaluran kembali dana kepada masyarakat dalam perbankan itu biasa dikenal dengan istilah lending. Dari poin kedua itu ada yang ditanyakan? Mungkin ada masih yang bingung kredit itu kayak gimana? Deposito itu seperti kita itu
mirip kita nabung, cuman itu ada keuntungan, yaitu apa? Misal saya menabung sekitar kurang lebih 80 juta. Nah, namun uang ini yang saya tanamkan alias saya berikan kepada bank itu tidak serta-merta alias sewaktu-waktu saya bisa ngambil. Jadi deposito itu ada istilahnya ada jangka waktunya kalau kita ngambil. Misal saya menyetorkan uang 80 juta dengan nanti pengambilan durasinya itu sekitar istilahnya 1 tahun. Jadi saya bisa mengambil uang itu 1 tahun kemudian. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kita itu nanti uang kita itu akan istilahnya bertambah. Kalau kita menabung biasa, misal kalian menabung di kota atau di celengan dalam jangka waktu 1 tahun misalkan. Nah, uang yang kalian terkumpulkan itu dengan nominal yang kalian telah tentukan, entah per hari, per minggu, atau per bulan dengan nominal tertentu, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, sedangkan kalau kita menabung di bank dengan sistem deposito, uang kalian itu akan bertambah karena ada apa? Bunga. Namun juga ada nominal tertentu juga akan dipotong pajak. Oke. Jadi sederhananya kalian menabung di bank dengan perjanjian jangka waktu 1 tahun, 1-2 tahun atau berapa bulan lah. Nah, nanti pada saat penarikan alias pencairan, maka dana itu akan bertambah, aliasnya kita dapat untung. Kalau sudah, kita lanjut ke poin ketiga, prinsip kehati-hatian. Ayo, apa itu prinsip kehati-hatian? Istilahnya prudential principle. Yaitu apa, Mbak? Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat, harus sangat hati-hati. Nah, dalam poin ketiga ini, bank itu dalam menjalankan usahanya, yaitu bank wajib sangat berhati-hati, terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Kalau tidak, maka apa yang terjadi? Bisa jadi nominal yang diberikan oleh bank itu bisa jadi kurang atau lebih. Dari semua materi tadi, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, minggu depan kita lanjut pembahasan, yaitu mengenal jenis-jenis bank dan produk perbankan. Oke, pesan saya tetap semangat belajar dan tetap kita usaha dan berdoa. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insan lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.